Karena semua sibuk nyari baju lebaran. Yang rame Mall Pejaten di samping. Betul? Allahu Akbar. Ada yang nggak ke mall tapi sibuk dengan Shopee-nya, sibuk dengan TikTok-nya. Saya nggak terawih dulu, kenapa? Ada live di Shopee sama TikTok. Ini pokoknya potongannya gede. Allahu Akbar. Demi mengejar baju lebaran, laisal 'aid liman labisal jadid, walakinnal 'aid liman taqwa wa ta'atu muttazid. Karena hari raya Idul Fitri yang paling cantik bukan siapa yang bajunya baru, tapi yang paling cantik adalah simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Orang yang Ramadannya diisi dengan sujud, menunduk kepada Allah, menundukkan syahwat hawa nafsunya, berpuasa karena Allah, maka dia yang paling cantik ketika hari raya Idul Fitri. Ini kan sulit istiqomah. Makanya kata Imam Al-Ghazali, kalau kita pengen istiqomah paling tidak ada dua hal yang bisa dilakukan. Pertama, berdoa kepada Allah, karena istiqomah itu pemberian Allah, kebaikan karunia untuk tetap semangat menjalankan ibadah itu hadiah dari Allah. Jadi semua pun kita sehat hadiah dari Allah, dikasih kemampuan buat sholat, puasa, ibadah hadiah dari Allah. Maka doa, ya Allah istiqomahkan kami ya Allah, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, tetapin iman kami, stabilkan hati kami. Untuk apa? Untuk tetap beramal sholih, bukan cuma di awal Ramadan, tapi penentuan orang yang benar-benar istiqomah di Ramadan adalah 10 hari terakhir. Jadi kalau ada orang rajin tarawih di 10 malam pertama biasa aja tuh, karena yang lain juga bisa. Tapi kalau ada orang yang 10 hari terakhir lebih fokus sama Allah daripada sama dunianya, ini yang luar biasa. Karena 10 hari terakhir kemarin banyak yang sibuk bikin nastar, betul nggak Bu? Banyak yang sibuk ganti peralatan rumah, hordeng sama taplak meja untuk satu motif, harus matching. Tuh yang namanya sejadah, karpet, spray juga kudu baru. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Maka banyak orang yang lupa kalau 10 hari terakhir adalah hari-hari keramat untuk mencari ridha Allah. Satu, yang kedua untuk mendapat Lailatul Inna anzalnahu fi wa ma adraka ma Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahu Akbar. Mudah-mudahan yang hadir dapat Lailatul Qadar semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi yang pertama kata Imam Al-Ghazali, satu, banyakin doa biar minta diistiqomahkan di 10 hari terakhir oleh Allah. Yang kedua, biar kita istiqomah kata Imam Al-Ghazali, lakukan amal itu minimal 3 kali berturut-turut. Contoh, ini kan yang berat ini Bu, dari tanggal 21 sampai tanggal 30 nih. Maka dari tanggal 21 sampai tanggal 23, 3 hari itu dipaksakan, cak orang Sunda, paksain dulu. Kalau 3 hari ini sudah terbiasa, maka hari-hari selanjutnya kita kalau nggak dilakuin ada yang kurang rasanya. Sama kayak orang tahajud. Kenapa ada orang istiqomah lagi tahajud? Karena dia mulai pembiasaan dipaksakan. 1 malam aja nggak bangun tahajud, dia merasa ada yang janggal dalam hatinya. Itu tanda dia mulai istiqomah. Dan yang ketiga, agar kita istiqomah di akhir bulan Ramadan, gaulnya sama orang-orang soleh, dekatnya sama orang-orang yang dekat sama Allah. Kun ma'allah, idza lam takun ma'allah fakun ma'aman ma'allah. Jadilah
kamu orang yang dekat sama Allah. Kalau kamu bukan orang yang dekat sama Allah, minimal kamu deketin orang yang dekat sama Allah. Paham ibu maksudnya? Kita paham nih, kita gak dekat sama Allah, tapi bergaullah dengan orang-orang yang dekat sama Allah. Insya Allah ke bawah kita juga akan dekat sama Allah. Tuh, 10 hari terakhir ikut kawan yang rajin tarawih, deketin kawan yang rajin qiraat. Bahkan kalau bisa setiap bulan Ramadan dalam satu keluarga punya kesepakatan. Ayo, siapa nih kira-kira emaknya, bapaknya, anaknya yang khatam Quran duluan, yang tarawihnya paling rajin, nanti dapat hadiahnya A, B, C, D. Tuh harusnya begitu. Atau suami istri saingan, abang udah juz berapa bang? Mama juz berapa mah? Tuh gurunya laki bini kalau pas tabiqul khairat tiap hari saling saingan, udah juz berapa ya? Tahajud apa kagak ya? Nah itu yang harus kita lakukan insya Allah. Dan terakhir doa. Ini doa di bulan Ramadan yang dibaca oleh Nabi. Bukan cuma di akhir, tapi dari awal Nabi sudah baca. Apa itu yang kita baca tadi? Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Sekali lagi ibu. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Insya Allah. Terakhir kata Imam Al-Ghazali, at-ta'atu in lam tudawam zabalas. Ketaatan itu kalau enggak dipupuk, kalau enggak dirawat, gak balas, lenyap. Makanya kalau pengen istiqomah di 10 hari terakhir, jangan ujuk-ujuk rajinnya di 10 hari terakhir doang. Kalau bisa, kalau Allah masih kasih umur kita sampai Ramadan yang akan datang. Karena kita baru melihat berita ada artis meninggal 17 Ramadan kemarin sore. Insya Allah, mudah-mudahan insya Allah min ahlil jannah, diampuni dosanya Allah. Atau siapapun yang meninggal, saya punya bibi kemarin 2 hari yang lalu ya, meninggal habis sholat subuh, habis sahur, sehat, afiat, gak sakit apapun, sholat subuh sama suaminya berjamaah di rumah. 68 tahun umurnya, masih muda juga tuh. Ya Allah ya Rahman, habis sholat, zikir, salim sama suaminya, dia bilang, Papa, ya Allah, Pak, kenapa? Mama nyesek nih, Pak, nyesek. Habis sholat tuh, nyender langsung. Dibawa ke kamar sama suami dan anak-anaknya. Tiba-tiba bilang, aduh sakit, nyesek Allah. Dituntun sama keluarganya. Wafat. Gak sakit, gak apa. Ya Allah ya Rahman, tuh kita doain yang wafat kemarin di bulan Ramadan, mudah-mudahan insya Allah min ahlil jannah. Allah jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah. Dan kita yang masih hidup dikasih panjang umur, dikasih kesadaran bahwa ternyata yang paling dekat sama kita adalah kematian. Mumpung Allah masih kasih, ini makanya biar istiqomah di 10 hari terakhir banyakin zikrul maut, ingat mati. Ya Allah, saya harus semangat 10 hari terakhir ini. Bukan cuma 10 hari, selama bulan Ramadan harus istiqomah. Kenapa? Takutnya Ramadan tahun depan saya kagak nemuin lagi. Takutnya Bu, kita kagak ada umur lagi. Makanya bukan hanya 10 hari terakhir Ramadan tahun ini, saya benar-benar harus dapat gelar la'allakum tattaqun. Tuh, zikrul maut. Dan yang terakhir, kalau pengen istiqomah di akhir, dari awal sudah diniatkan lillahi ta'ala. Orang yang dari awal niatnya benar karena Allah, dipermudah jalannya bahkan sampai akhir. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Siapa yang dari awal udah benar niatnya, tujuannya, sampai akhir dimudahi tujuan yang benarnya sama Allah. Makanya itu pengen istiqomah di akhir, di awal pertengahan amalnya kudu dirawat insya Allah. Baik ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya nggak panjang lebar karena sudah setengah 11 juga. Setelah ini kalau ada sesi tanya jawab silahkan.
Mohon izin nanti saya jam 11 harus pamit lagi karena tadi harus acara lagi ya Ibu ya. Mohon doa sehat afiat. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Silakan. Terima kasih Ustazah, Masya Allah, Subhanallah. Terima kasih Ustazah yang telah memberikan tausiah di hadapan kita untuk mencapai ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh para Ustazah Sifan Fadilah kita dapat mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, Ustazah mohon izin ada pertanyaan jawab. Silakan ibu-ibu yang mau tanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya mau menanyakan bagaimana jika kita tarusan ya, yang 5 atau 2 jam. Maka ada yang bimbing dan karena itu kita baca terus sedang tidur dan cuma itu gimana ya? Nyimak, cuma nyimak. Nyimak terus karena dia kan semua tuh nggak bacanya kadang lancar asal gitu ya. Terus yang lancar itu panggungnya ada sekali juga. Itu gimana ya? Oh kita nggak dengerin orang tadarus gitu. Ya kan kadang jauh banyak baca, bisa cuma dan tidur gitu. Baik, jadi dalam tadarus itu nggak mesti yang baca orang yang memang sudah lancar baca Qur'annya. Ada kemauan untuk tadarus aja kita udah dapat pahala Bu Haji. Walaupun kita nggak lancar, ada orang yang memang panjang pendeknya masih nggak benar atau bacaan makharijul hurufnya masih belum pas gitu ya. Tapi dia ada keinginan baca Quran. Ya, walaupun itu belum benar 100% atau belum dalam artian kata sempurna, tapi pahala tadarusnya udah Allah kasih kebaikan. Gitu. Jadi walaupun itu nggak ada yang menyimak, kita baca ya. Nanti kita baca Bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba kita ketiduran. Nanti baca lagi, ya. Kadang-kadang panjang pendeknya agak bener. Artinya nggak perlu ada yang menyimak. Kalaupun ada orang sekitar kita yang ahli dan bisa menyimak, itu lebih bagus. Begitu kita salah dibenerin. Tapi kalaupun tidak ada yang menyimak, nggak masalah. Yang penting kita mau terus belajar. Jadi baca Quran masih salah nggak apa-apa. Yang penting belajar terus. Maka kesalahannya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena alasan kita masih terus belajar dan memperbaiki diri. Gitu ya, Haji. Terima kasih atas jawabannya. Bagaimana ibu puas dengan jawabannya? Alhamdulillah. Ya, untuk penanya yang kedua silakan Bu Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saja saya bertanya. Ketika kita bangunnya kesiangan sholat subuh kan saya tidur nih kesiangan nunggu subuh ngantuk tidur lah bangun jam 7 pagi saja. Alarm itu saya nggak dengar. Iya. Ngantuk benar tuh Ibu Haji ya. Masya Allah. Pasti kita semua pernah ngerasain ibu-ibu itu. Oke, pada itu gimana kira-kira kita sholat Jumat atau gimana saja? Iya, baik. Sholat subuhnya Kesiangan, ya. Makanya inilah apalagi bulan Ramadan ya, buat kita semua perhatian. Jadi itulah kenapa Nabi bilang tasaharu fa inna fis sahur barokah. Sahurlah engkau karena dalam sahur ada keberkahan. Dan sunnah Nabi itu sahurnya diakhirin waktunya. Ada orang saking semangatnya jam 3 udah bangun, sampai setengah 4 dia makan, setengah 4 dia tidur lagi nunggu subuh, artinya akhirnya bablasan. Banyak kayak begitu. Kalau ada yang nanya Ustazah cara sahur Ustazah gimana, saya jujur subuh jam berapa Bu? 4.40 kalau nggak salah ya, jam 5 kurang 20 ya. Nah itu saya dan keluarga bangunnya di jam 4 atau jam 4 kurang 10. Kita udah siapin makanan dari semalam, udah dimasak, tinggal diangetin sahurnya. Mungkin kalau yang bangun jam 3 dia maunya masak juga jam segitu, ya silahkan. Tetapi ada orang yang terlalu cepat bangun sahur, akhirnya tidur lagi dan subuhnya ketinggalan.
tiap hari begitu wajib. Makanya sunnah Nabi itu mengakhirkan waktu sahur. Kenapa? Kelar kita makan langsung sholat subuh. Terserah deh, habis sholat subuh ibu mau tidur lagi boleh, nggak tidur lagi lebih bagus, diisi dengan bacaan Quran. Tidurnya nanti jam 9, jam 10. Betul ya Bu ya? Nah ini makanya bagaimana kalau kita kesiangan sholat subuh, bukan hanya Ramadan atau bulan-bulan yang lain. Pertama, jam berapapun kita bangun, segeralah untuk mengqadha sholat itu. Kita bangun jam 6, kita bangun jam 7, udah waktunya duha. Bagaimana Ustazah, apakah saya tetap ngerjain duha atau sholat subuh aja? Dua-duanya lakuin. Subuh dulu, bangun langsung dirikan subuh. Niatnya bukan lagi adaan lillahi ta'ala. Kan biasanya niat kita adaan. Kalau adaan itu niatnya dilakukan pada saat waktu sholatnya belum habis. Sholli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Itu kalau waktu subuhnya belum habis. Tapi kalau waktu subuhnya udah kelewat, udah habis, sholli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati qadaan lillahi ta'ala. Itu bangun jam 7, niatin qadha. Jangan sholat duha dulu, subuhnya dulu. Subuhnya dulu, langsung baru setelah subuh ibu pengen lanjut duha, tasbih, hajat, taubat, mangga silahkan. Yang penting yang wajibnya kelarin dulu, harus disegerakan. Jadi begitu ya Ibu ya. Dalam perkara qadha sholat nggak perlu nunggu waktu yang lain. Ibu kesiangan subuh, yaudah deh, saya qadhanya subuh besok aja. Iya kalau umurnya nyampe. Jadi kalau ada waktu, segera lakukan sholat yang tertinggal, baik karena disengaja atau tidak disengaja. Gitu ya. Nah kalau ketiduran dan tidak ada yang kita dengar alarm, gak ada yang bangunin kita, maka itu ketidaksengajaan, tapi tetap minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Ustazah dan jawabannya. Bagaimana Ibu Linda? Mudah-mudahan besok gak kesiangan lagi. Boleh ini, mudah-mudahan besok gak kesiangan lagi. Baik, untuk penanya yang ketiga dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, biasanya kan kita di bulan Ramadan itu pasti meningkatkan amalan kita ya, terutama di 10 hari terakhir gitu kan. Sampai nanti kita mencapai Idul Fitri. Apa indikatornya bahwa setelah Idul Fitri itu apa yang kita lakukan sama bulan puasa itu diterima oleh Allah? Lalu bagaimana cara tetap menjaga amal yang biasanya kita semangat di bulan Ramadan itu tetap kita lakukan setelah Idul Fitri? Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Apa ciri atau tanda seseorang Ramadannya berhasil? Ya, tadi pertama dia dapat gelar la'allakum tattaqun. Dan dari mana kita bisa lihatnya dia dapat gelar la'allakum tattaqun? Dari caranya meneruskan kebaikan Ramadan di bulan selain Ramadan. Jadi saya ambil contoh. Dia bangun malam bukan cuma untuk tarawih di bulan Ramadan, tapi selepas Ramadan tahajudnya makin gencar, sedekahnya makin kencang, sholatnya makin gak mau ketinggalan, puasa sunnahnya makin rajin. Ini indikator atau ciri orang yang Ramadannya memberikan efek la'allakum tattaqun. Tapi kalau ada orang setelah Ramadan makin puas, saya ngambil bahasanya makin puas, habis Ramadan puasanya nggak pernah dijalanin lagi, yang ada makin tomak, rakus sama makan. Kan kita sama Nabi bedanya dikit ya. Nabi makannya sedikit, kita sedikit-sedikit. Nabi tidurnya sedikit, kita sedikit-sedikit tidur. Jadi habis Ramadan dia balas dendam. Karena kemarin Ramadan saya nggak boleh makan, dibatasin. Maka after Ramadan dia jadi orang yang tomak, rakus. Bahkan seringkali ngambil hak orang lain. Ini tanda bahwa Ramadannya tidak memberikan efek la'allakum tattaqun. Jadi tandanya itu bisa dilihat dari kesolihan sehari-hari, baik yang hubungannya sama Allah ataupun dengan sesama manusia. Kalau yang Ramadan memberikan efek takwa, habis Lebaran dia makin empati sama sesama, makin sering
sering ngasih kebaikan kepada orang di sekitarnya, makin jadi orang yang sabar, makin ikhlas dalam beramal, sholatnya nggak mau ketinggalan, tahajudnya rajin, puasanya apalagi, itu efek indikator takwanya di bulan Ramadan. Ya, maka itu tadi, kalau pengen kita dapat la'allakum tattaqun, kalau pengen kita meneruskan kebaikan Ramadan di bulan-bulan lainnya, ini Ramadannya harus digunakan sebaik mungkin. Orang kalau 30 hari istiqomah sholat malam, begitu nggak sholat malam, ada yang kurang nggak rasanya Bu Haji? Nah itu efeknya. Orang kalau 30 hari biasanya puasa, begitu bulan-bulan yang lain nggak puasa, ada yang janggal nggak di dirinya? Ada. Ini tandanya ibadahnya bukan sekedar ikut-ikutan, tapi benar-benar dihayati dari dalam hati. Tuh, mudah kita diteruskan kebaikan di bulan yang selanjutnya. Gitu ya.